Pada spoiler saat ini kita kembali dilanjutkan dengan Babang Tampan Xiaoyan yang berkeliling melihat-lihat barang yang dijual. Meskipun banyak barang yang membuat Xiaoyan tertarik, akan tetapi tidak terlalu berguna bagi Xiaoyan. Lalu dirinya pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya menarik tangan Tante Kailin dan tersadar ketika dirinya menoleh bahwa Kailin sedang terdiam. Xiaoyan pun dengan cepat terkejut dan dirinya segera melihat ke arah yang dilihat oleh Kailin. Pada saat ini Xiaoyan melihat batu 7 warna di sana, dan batu ini berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Lalu ada 7 garis yang sangat jelas di atasnya dan energi khusus memancar darinya, sehingga alis Xiaoyan pun sedikit berkedut ketika dirinya menyadari bahwa ini adalah batu asal 7 warna. Tentu saja Xiaoyan diam-diam sampai pada pemahaman yang tiba-tiba ketika dirinya mengenali hal ini, karena yang disebut dengan batu asal 7 warna ini adalah batu spiritual yang bermutasi, dan hal itu memiliki hubungan unik dengan Seven Color Heaven Swallowing Python. Bahkan ada desas-desus bahwa batu asal 7 warna hampir tidak akan pernah muncul di tempat di mana Python menelan surga 7 warna mati, karena batu asal 7 warna telah menyerap darah Heaven Swallowing Python untuk menciptakan energi yang unik, dan energi ini berfungsi sebagai makanan untuk Seven Color Heaven Swallowing Python, sehingga tidak heran jika Tante Kailin akan berhenti karena benda ini. Kemudian Xiaoyan pun perlahan melangkah maju dan matanya melayang ke bagian belakang platform batu. Lalu seorang lelaki tua kisut sedang duduk lemah di platform tersebut. Kemudian Xiaoyan pun segera bertanya, bolehkah dirinya tahu benda apakah yang ingin ditukar sebagai ganti dari batu asal 7 warna ini? Pria tua kurus itu akhirnya mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Lalu dirinya segera berkata, benda tersebut bisa ditukar dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan setidaknya 3 pil lightning. Xiaoyan pun terkejut dan berteriak, waduh gila lu Endro, mau umroh atau bagaimana? Lalu tangan Xiaoyan pun menggosok batu asal 7 warna, dan hal ini mungkin langka akan tetapi tidak terlalu sangat langka, dan yang lebih penting lagi ialah nilainya benar-benar terbatas. Oleh karena itu hanya berguna untuk Seven Color Heaven Swallowing Python, sehingga benda ini tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkannya. Oleh karena itu nilai ini tidak setara dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan 3 pil lightning. Sementara itu Yao Lao pun menyilangkan tangannya dan berdiri di samping Xiaoyan. Kemudian dirinya tidak menyela dan yang dirinya lakukan hanyalah tersenyum saat melihat Xiaoyan menawar dengan lelaki tua kurus tersebut. Lalu pria tua kurus tersebut pun segera berkata, jangan ditukar kalau menurut Tuan Mahal. Tentu saja Xiaoyan hanya bisa memutar matanya akan tetapi dirinya tidak mencapai tahap di mana dirinya akan menetap dalam kemarahan. Sementara itu Xiaoyan berencana untuk melanjutkan tawar-menawar dengan pihak lain. Justru Kailin di sampingnya tiba-tiba meraih tangan Xiaoyan. Kemudian jarinya yang agak dingin tapi lembut segera menuliskan sebuah kata di telapak tangan Xiaoyan, yang dimana mengisyaratkan Xiaoyan untuk membeli benda tersebut. Tentu saja Xiaoyan sedikit dikejutkan oleh Kailin, dan dirinya pun segera mengerti bahwa Kailin bukanlah wanita yang bodoh, karena dirinya bahkan diam-diam menyampaikan pesan seperti itu kepada Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan telah menerima pesan dari Kailin, namun dirinya tidak segera mengubah kata-katanya, dan Xiaoyan pun terus tawar-menawar dengan lelaki tua kurus tersebut. Dan ketika Xiaoyan menjadi sedikit kesal dirinya pun akhirnya melemparkan botol giok dan meraih batu asal 7 warna sebelum berbalik dengan Kailin untuk pergi. Tentu saja orang tua kurus tersebut pun terkejut saat melihat perdagangan lincah dari Xiaoyan. Lalu dirinya pun segera meraih botol giok di depannya dan memeriksa isinya. Dirinya merasa sedikit terpana sebelum akhirnya sesaat kemudian dirinya mengerutkan kening dan melihat ke belakang kelompok Xiaoyan yang telah menghilang di kejauhan, karena dirinya merasa ada sesuatu yang salah di hatinya tanpa memahami alasannya. Sementara itu di sisi lain setelah meraih batu asal 7 warna kelompok Xiaoyan pun dengan cepat menghilang dari pandangan lelaki tua tersebut. Dan setelah berbelok Xiaoyan pun berhenti dan menyerahkan batu asal 7 warna kepada Kailin dan bertanya, apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan dokter peri kecil di sampingnya terkejut saat mereka menunggu Kailin untuk menjelaskan,
Lalu Kailin menerima batu asal 7 warna dan senyum pun muncul di wajahnya. Dirinya berkata, orang biasanya hanya tahu tempat di mana Seven Color Heaven Swallowing Python mati, dan memiliki peluang untuk membentuk Seven Color Origin Stone. Namun mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih piton penelan surga 7 warna mati di tempat yang sama, sehingga ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk. Akan tetapi pada dasarnya memang tidak mungkin untuk 100 lebih piton penelan surga 7 warna mati di tempat yang sama. Oleh karena itu orang biasa hanya mengetahui batu asal 7 warna bukan batu 8 atau 9 warna. Karena puncak sebenarnya dari Seven Color Heaven Swallowing Python tidak dikenal dengan nama ini, justru sebaliknya itu dikenal dengan Nine Color Heaven Swallowing Python. Akan tetapi hanya leluhur piton penelan surga dengan garis keturunan terkaya yang dapat mencapai tingkat tersebut, dan ini adalah memori yang diwarisi dari garis keturunan Heaven Swallowing Python, sehingga orang biasa bahkan orang seperti Xiao Yan tidak akan mengetahui mengenai hal ini. Lalu setelah mendengar kata-kata ini Xiao Yan tidak hanya terkejut, bahkan Abah Yao Lao juga ikut terkejut. Jelas saja mereka belum pernah mendengar rahasia ini, sehingga Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, tidak heran hanya Tante Kailin sajalah yang bisa mengenalinya. Kemudian Xiao Yan pun dengan penasaran bertanya, jika begitu permasalahannya apakah batu asal ini memiliki 8 atau 9 warna? Menanggapi hal itu Kailin pun segera memotong jarinya dan setetes darah mendarat di batu asal. Lalu setelah itu terlihat garis yang bergoyang perlahan muncul di belakang garis ketujuh di permukaan batu yang halus. Tante Kailin segera berkata, sebaiknya melihat berapa banyak warna yang dimiliki batu asal ini dengan seseorang harus menggunakan darah Heaven Swallowing Python, dan sepertinya batu ini adalah batu asal 8 warna. Xiao Yan merasa sedikit kasihan saat melihat hal ini, karena jika ini adalah batu asal 9 warna maka Tante Kailin akan mendapatkan banyak hal kali ini. Tentu saja Xiao Yan sadar bahwa ini adalah keserakahan dari Kailin sendiri, namun 8 warna itu sudah lumayan dan jika digunakan dengan benar, maka itu akan meningkatkan kekuatan Tante Kailin secara signifikan. Meskipun batu 8 warna mungkin berbeda dari batu 7 warna berdasarkan warnanya, akan tetapi energi yang terkandung di dalamnya benar-benar sangat berbeda. Lalu tidak lama Abah Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, jika orang tua itu menyadari hal ini maka kemungkinan besar dirinya akan memuntahkan seteguk darah. Dan sepertinya yang terbaik saat ini mereka segera pergi karena Abah Yao Lao akan membawa mereka semua untuk melihat harta karun yang sebenarnya. Bahkan hal yang mereka butuhkan juga ada di sana. Setelah itu Abah Yao Lao pun segera melambaikan tangannya dan setelah itu dirinya membalikkan tubuhnya dan berjalan ke satu sisi jalan, sedangkan Xiao Yan dan dokter peri kecil pun dengan cepat mengikutinya. Kemudian pada akhirnya Kailin pun menggosok batu asal berwarna 8 di tangannya sebelum dirinya memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Lalu mereka pun bergegas mengikuti Yao Lao untuk masuk ke area yang lebih dalam. Saat ini Xiao Yan dan dua lainnya mengikuti Yao Lao saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno, dan tujuan mereka berada di tepi kota luar angkasa. Lalu sebuah bangunan kuno berdiri di tempat ini saat perasaan yang sangat tua menyebar darinya, dan seolah-olah itu telah berdiri di sana selamanya yang menyebabkan seseorang takut meremehkannya. Kemudian ada dua pria tua tanpa ekspresi berjubah abu-abu berdiri di luar gedung, bahkan keduanya berdiri tanpa bergerak sehingga tampak seperti patung. Meskipun begitu masih ada fluktuasi Douqi yang kuat samar-samar menyebar di sekitar tubuh mereka, sehingga menyebabkan hati seseorang merasakan terpesona, karena hanya dua penjaga pintu ini saja telah mencapai tingkat bintang 6 Douzun. Karena seorang ahli tingkat seperti itu maka akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan bahkan di sekte langit yang mendalam atau paviliun bintang jatuh pada saat ini. Kemudian Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, paviliun harta karun kuno ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh siapapun, karena seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk, dan untuk bisa mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan.
Trio Xiaoyan pun mengangguk sedikit dan mengikuti Yao Lao yang berjalan menuju pintu setelah kata-katanya terdengar, lalu dirinya menjentikkan jarinya dan cahaya merah keluar dari lengan bajunya dan menuju ke arah kedua lelaki tua tersebut. Kemudian salah satu lelaki tua mengambilnya dan cahaya merah berubah menjadi kartu undangan berwarna merah cerah. Lalu orang tua tanpa ekspresi pun mengungkapkan perubahan ketika mereka menerima cahaya merah ini. Dan mata keruh mereka melirik kelompok Yao Lao sebelum akhirnya membungkuk dan mengucapkan selamat datang. Lalu setelah itu salah satu dari mereka pun melambaikan lengan bajunya dan 4 lampu hitam melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Dan setelah itu cahaya tetap menggantung di depan mereka dan lampu-lampu itu secara mengejutkan adalah topeng hitam gelap. Yao Lao pun tersenyum saat dirinya menjelaskan bahwa sebagian besar yang memasuki tempat ini menyembunyikan identitas mereka, dan lagi pula seseorang tidak akan menunjukkan kekayaannya, sehingga topi bambu ini khusus dibuat oleh 3 sekte besar dan itu bisa mencegah orang lain menyelidiki mereka. Lalu setelah itu Yao Lao pun segera memakai topi bambu yang menyembunyikan seluruh tubuhnya, dan kelompok Xiaoyan yang juga mengikuti pergerakan dari Yao Lao sebelum akhirnya Yao Lao tersenyum dan memerintahkan mereka untuk segera masuk. Kemudian tidak lama seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan cepat berjalan mendekati mereka, dan sosok tersebut pun meminta 4 tamu untuk mengikutinya. Yao Lao pun tidak mengatakan apa-apa saat dirinya mulai mengikuti pria tersebut. Lalu tidak lama mereka pun diantar ke suatu tempat dan si pria pun segera bergegas pergi setelah menangkupkan tangannya ke arah kelompok Yao Lao, sehingga Yao Lao pun dengan lembut mengatakan bahwa ini adalah tujuan mereka. Lalu pintu masuk kelompok Xiaoyan menarik beberapa mata yang mengamati akan tetapi mata ini dengan cepat beralih. Tentu saja Xiaoyan masih bisa merasakan beberapa mata yang diam-diam memindai mereka. Dan tampaknya mereka berencana untuk menemukan identitas Xiaoyan melalui celah yang ada. Sementara itu Yao Lao tidak menanggapi tatapan kepo yang ada di sekitarnya. Justru dirinya berjalan ke tempat yang sedikit lebih sepi dan duduk di kursi. Yao Lao pun segera melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Lalu dirinya segera menjelaskan dengan samar bahwa ada banyak ahli yang hadir, sehingga mereka harus berhati-hati atau jika tidak maka percakapan mereka akan ditemukan oleh orang lain. Xiaoyan pun mengangguk ketika mendengar kata-kata ini dan matanya segera menyapu sekelilingnya. Tentu saja Xiaoyan juga menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain dan jelas orang ini yang hadir benar-benar cukup berhati-hati. Lalu tidak lama setelah itu beberapa tokoh mengenakan topeng hitam memasuki aula. Dan pandangan kasar mengungkapkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Kemudian Yao Lao pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya, apakah Xiaoyan berhasil menemukan sesuatu, karena tampaknya beberapa orang yang dikenal telah datang. Dan bersamaan dengan perkataannya tersebut suara gong yang jelas pun tiba-tiba muncul di aula kuno. Lalu seorang lelaki tua berjanggut putih dan berambut putih yang tampak seperti orang sekarat perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang di ruang yang terdistorsi. Lalu Xiaoyan mengerutkan keningnya di bawah topeng ketika dirinya menemukan lelaki tua berambut putih tersebut, karena berdasarkan indranya pria tua setengah mati itu sebenarnya cukup menakutkan. Karena ada fluktuasi aneh yang hanya dimiliki oleh seorang elit doseng samar-samar muncul di sekitarnya. Lalu Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah 9 perubahan puncak Dozun. Menanggapi hal itu suara lembut Yao Lao pun segera ditransmisikan ke telinga trio Xiaoyan. Dirinya berkata, ini adalah kepala gunung dari gunung harta karun pencerminan yakni orang tua bernama Baosan. Dan dirinya telah melihat harta yang tidak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Bahkan ketika Yao Lao pertama kali bertemu dengannya saat itu dirinya sudah menjadi ahli terkenal di dataran tengah. Dan pada saat ini dirinya telah menjadi 9 perubahan puncak Dozun dan tidak jauh dari Ban Seng. Sedangkan Tante Kailin dan Dokter Peri kecil mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka ketika mendengar kata-kata ini. Bahkan hati Kailin benar-benar sedikit terguncang setelah merasakan bahwa dataran tengah memang layak menjadi daerah dengan standar tertinggi di benua Doki.
karena jika ahli seperti itu datang ke bagian barat laut benua maka tentu saja ahli itu pasti berada di puncak. Lalu tidak lama pria tua yang bernama Bao San pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, ini adalah pameran perdagangan spasial lainnya, dan dirinya pun segera bertanya, bagaimana kabar dari semua orang yang hadir? Lalu dirinya melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi. Hal ini sepertinya penjara spasial yang telah mengepung orang tua Bao San ini. Kemudian dirinya segera berkata, aturan lama masih berlaku dan semua orang seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya, sehingga dalam hal ini dirinya tidak akan mengatakan suatu hal yang tidak perlu, dan mari kita mulai saja pameran dagang kali ini. Setelah kalimat terakhir dari lelaki tua Bao San ini terdengar semua tatapan di dalam aula pun bergeser tertuju padanya, dan ada beberapa antisipasi dan kegembiraan yang samar-samar hadir. Tentu semua orang tahu bahwa barang-barang yang ditawarkan di pameran dagang ini benar-benar tidak biasa. Lalu setelah itu tangan lelaki tua Bao San pun menggosok ruang kosong di hadapannya dari dalam dinding spasial yang terdistorsi, dan sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan semua orang. Lalu suara samar petir angin dipancarkan dalam sayap kuno tersebut. Tentu saja Xiao Yan pun terkejut saat melihat sepasang sayap tulang yang familiar ini. Bahkan dirinya menyadari bahwa itu adalah sayap setan Phoenix. Xiao Yan benar-benar tidak menduga bahwa barang yang pertama dijual di pameran dagang spasial ini adalah sayap tersebut. Kemudian tidak lama Bao San pun segera menjelaskan tentang sayap Demon Phoenix ini. Dirinya pun lanjut berkata, pemilik sayap Demon Phoenix ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil lightning 4 warna. Dan setelah evaluasi sayap Demon Phoenix ini sangat berharga, oleh karena itu siapapun yang tertarik dapat mulai menawarnya. Saat ini aula besar sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata lelaki tua Bao San terdengar, dan keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum akhirnya suara serak pun mulai terdengar. Sosok pria berkata, dirinya menginginkannya. Lalu mata Xiao Yan pun melihat ke arah di mana suara berasal dan dirinya melihat sosok manusia di topeng secara acak melemparkan botol giok ke arah lelaki tua Bao San. Bao San pun menerima botol giok dan membukanya serta melihat sekilas sebelum akhirnya dirinya tersenyum. Lalu matanya melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada yang mau menawar harga lebih tinggi dari ini? Lingkungan sekitar pun sekali lagi benar-benar menjadi sunyi. Kemudian Bao San pun tersenyum ketika melihat tidak ada yang membuka mulut mereka, dan dengan jentikan jarinya sayap Demon Phoenix yang ada di depannya pun terbang ke orang yang telah menawar tawaran, dan penawar pun meraih sayap dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sedangkan Abah Yao Lao pun segera menjelaskan dengan lembut, tempat ini berbeda dari pelelangan biasa, dan kecuali ada alasan khusus kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah ketika barang yang mereka keluarkan jauh melebihi barang yang ingin mereka beli. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya Bao San pun segera mulai berbicara. Dirinya segera menjentikkan jarinya dan objek lain sekali lagi muncul di hadapannya. Dirinya berkata, barang kedua yang akan mereka lelang hari ini adalah tubuh kaca King Kong, yang merupakan keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Dan keterampilan Dou ini diciptakan oleh Shen Li Yuli 1000 tahun yang lalu, dan jika seseorang mempraktikkan keterampilan Dou ini hingga puncaknya, maka tubuh seseorang akan tampak tidak dapat dihancurkan seperti logam. Selain itu pukulannya juga dapat meruntuhkan langit dan kakinya dapat memecahkan tanah, dan ini adalah semacam keterampilan Dou yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan bersama-sama. Lalu pemilik skill Dou ini ingin menukarnya dengan metode Ki Afinitas Air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja juga tidak menjadi permasalahan jika seseorang ingin mengeluarkan beberapa pil obat dengan nilai yang sama. Lalu sebuah kejutan pun melintas di mata Xiao Yan ketika dirinya mendengar perkenalan dari orang tua Bao San. Sementara itu cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini cukup tertarik dengan skill Dou tersebut. Oleh karena itu beberapa orang pun telah membuang gulungan ke arah Bao San, lalu Bao San pun segera menerima gulungan tersebut sebelum akhirnya membuka keempat gulungan dan membacanya, dan sesaat kemudian dirinya perlahan menutup matanya dan mereka sekali lagi terbuka setelah 1 menit kemudian.
Baosan pun menjentikkan jarinya dan 3 gulungan di tangannya kembali kepada pemiliknya. Kemudian dirinya segera tertawa dan berkata, setelah pemilik Do Skill melihat penawarannya, maka sebuah kesimpulan pun telah dicapai untuk transaksi ini. Lalu lengan bajunya segera dikibaskan saat dirinya berbicara. Gulungan Douki berwarna emas di depannya terbang ke belakang aula dan selanjutnya itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Lalu gulungan ini pun dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan orang tersebut dalam sekejap mata. Dan setelah itu Baosan pun terus melanjutkan pameran perdagangan, dan item yang muncul selama perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Bahkan banyak barang yang telah dikeluarkan, namun meskipun benda-benda ini yang dilelang sangat langka, justru Babang Xiaoyan masih tidak menawarnya. Bahkan Xiaoyan tidak menawar apapun selain buku racun yang disebut kode racun langit tenang. Lalu Xiaoyan telah menggunakan 2 pil obat tingkat 8 dengan pil lightning 5 warna demi membeli buku untuk dokter peri kecil, dan satu demi satu benda langka pun berhasil dipertukarkan dan suasana di aula menjadi jauh lebih panas. Lalu Baosan yang baru saja berhasil menukar barang dengan harga tinggi mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dirinya pun tersenyum dan mengepalkan tangannya dan seketika kulit kuno kuningan muncul di tangannya. Kemudian dirinya berkata, selanjutnya mereka akan mulai melelang barang kedua terakhir dari pameran dagang ini. Xiaoyan merasa sedikit tidak sabar di hatinya. Lalu dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah melihat kulit kuno ini muncul. Karena peta ini adalah sesuatu yang sangat dirinya kenal. Hal itu karena Xiaoyan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade, dan tidak lama Baosan pun segera tertawa dan berkata, ini hanya fragmen peta, bahkan tidak ada energi khusus untuk hal ini. Namun setelah mempelajarinya mereka sampai pada kesimpulan bahwa fragmen peta ini terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame yang legendaris. Saat ini semua mata di dalam aula besar pun berkumpul pada fragmen peta kuno setelah kata-kata Baosan terdengar, karena Purifying Demonic Lotus Flame berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi, dan api surgawi semacam ini yang tampaknya hanya ada dalam legenda yang bahkan orang seperti Yao Lao belum pernah melihatnya secara pribadi. Tentu semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari 3 peringkat teratas api surgawi. Hal ini dikarenakan api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim. Sementara itu Baosan pun tersenyum ketika dirinya melihat aula yang benar-benar sunyi. Tentu dirinya jelas menyadari daya pikat dari Purifying Demonic Lotus Flame. Oleh karena itu dirinya telah meninggalkan fragmen peta sebagai item kedua terakhir sebelum mengeluarkannya. Tidak lama Baosan pun tersenyum dan berkata, pemilik fragmen peta ini ingin menukarkannya dengan beberapa pil obat. Tentu saja kualitas pil obat harus setidaknya 6 warna pil lightning. Adapun mengenai kuantitas itu akan tergantung pada semua orang. Setelah mendengar perkataan tersebut ada banyak orang di aula besar yang tertarik dengan fragmen peta ini. Dan dengan segera suara tua yang serak berkata, 3 pil obat tingkat 8 dengan 6 pil lightning. Lalu setelah itu banyak tawaran tiba-tiba keluar dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit, sehingga menyebabkan suasana aula tiba-tiba menjadi sangat panas. Bahkan harga penawaran dengan cepat naik di depan Baosan yang tersenyum. Sementara itu Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Abah Yao Lao pun menggelengkan kepalanya sambil menjawab, sebaiknya Xiaoyan jangan cemas dan lebih baik menunggu. Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban dari Abah Yao Lao. Sementara itu tawaran terus meningkat pesat di tengah banyak teriakan yang menolak untuk menyerah satu sama lain. Dan dalam waktu kurang dari 10 menit harganya sudah naik menjadi 9 pil obat tingkat 8 dengan pil lightning 6 warna. Tentu saja tawaran ini bahkan menyebabkan ekspresi Xiaoyan benar-benar menjadi sedikit jelek. Karena tawaran yang melibatkan begitu banyak pil obat dengan pil lightning 6 warna telah melebihi harapannya, dan untungnya harga saat ini telah melampaui titik yang bisa diterima banyak orang. Oleh karena itu jumlah orang yang menawar juga berkurang. Akan tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang yang tersisa ini adalah individu yang benar-benar kaya. Lalu tidak lama sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dengan cara yang sederhana ketika dirinya menawari.
8 pil dengan pil lightning 6 warna. Tentu saja Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya saat mendengar suara ini, karena Abah Yao Lao akhirnya mulai menawar, namun Xiao Yan tidak tahu apakah Yao Lao benar-benar bisa mendapatkan fragmen peta ini. Sementara itu orang yang meneriakkan harga sebelumnya mendengus ketika dirinya mendengar Yao Lao membuka mulutnya untuk mengajukan penawaran. Kemudian pria tersebut pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya mengatupkan giginya dan mulai berbicara. Sosok tersebut berteriak, penawaran 1 pil obat tingkat 8 dengan pil lightning 8 warna, sehingga keributan rendah muncul di dalam aula besar setelah kata-katanya terdengar, dan banyak orang tidak mengira orang ini akan mengeluarkan pil obat dengan pil lightning 8 warna. Lalu tidak lama sebuah suara samar segera terdengar dengan penawaran 3 pil obat tingkat 8 dengan pil lightning 8 warna. Pada saat ini Yao Lao kembali menawar sehingga menyebabkan orang itu menyerah dengan keengganan yang besar. Xiao Yan pun menghela nafas lega ketika orang itu berhenti berbicara, dan tidak lama Yao Lao berkata kepada Xiao Yan agar dirinya jangan terlalu cepat bahagia. Dan benar saja bersamaan dengan suara Yao Lao yang baru saja terdengar sebuah penawaran pun kembali terlontar. Wajah Xiao Yan berkedut ketika dirinya mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan yang dingin, karena seseorang telah menawar dengan penawaran 5 pil tingkat 8 dengan pil lightning 8 warna. Xiao Yan pun benar-benar terkejut dan matanya mencari asal suara yang baru saja ditransmisikan. Kemudian Xiao Yan pun menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu, dan sosok kurus tersebut sepertinya merasakan mata Xiao Yan saat dirinya tiba-tiba menoleh, lalu sepasang mata gelap dan tegas melesat seperti panah tajam dari bawah topeng menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi, dan pada saat yang sama tekanan yang tidak biasa pun muncul di tubuh Xiao Yan. Sementara itu Yao Lao mendengus dingin ketika tekanan terbentuk dari sekitar mereka. Abah Yao Lao pun secara acak melambaikan lengan bajunya dan tekanan tidak terlihat dihancurkan dalam sekejap. Lalu Xiao Yan akhirnya pulih dan diam-diam terpana di dalam hatinya. Sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan orang misterius ini. Lalu Yao Lao pun dengan lembut berkata, sebaiknya semuanya untuk berhati-hati, karena orang ini adalah ahli dengan setengah kaki di kelas Ban Seng. Pada saat ini ekspresi Xiao Yan pun berubah setelah mendengar hal ini. Sebelum akhirnya Yao Lao berteriak, Yao Lao menawar dengan 8 pil dan ekspresinya menjadi cemberut karena harga seperti itu telah melebihi perkiraannya. Sedangkan Bao San pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya, apakah ada orang yang masih ingin menawar? Kata-kata Bao San pun menyebabkan aula besar benar-benar menjadi hening sejenak. Sementara pria kurus berjubah hitam pun tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan ini beralih kepadanya. Dirinya pun segera membuka mulutnya dan menawar dengan 1 pil obat tingkat 8 dengan pil lightning 9 warna. Dan jika ada yang dapat menawar dengan harga yang lebih tinggi maka fragmen peta ini akan menjadi milik orang tersebut. Semua orang yang hadir pun menghirup udara sejuk yang lembut ketika mereka mendengar bahwa orang berjubah hitam itu bersedia mengeluarkan pil obat dengan 9 pil lightning. Ekspresi Xiao Yan juga berubah menjadi suram saat ini. Meskipun Xiao Yan juga memiliki pil obat pil lightning 9 warna di tangannya, namun itu adalah pil yang dirinya dapatkan dari sisa-sisa doseng terakhir kali. Namun kerugiannya akan terlalu menakutkan jika Xiao Yan menawarkan dengan pil tersebut. Sementara itu Yao Lao pun perlahan merentangkan tangannya saat dirinya melihat ke arah Xiao Yan. Yao Lao pun segera berkata kepada Xiao Yan, harganya terlalu mahal akan tetapi Yao Lao sudah mengetahui identitas orang itu, karena dirinya adalah kawan lama dan kali ini Yao Lao secara kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik sejak saat itu. Mengingat karakter Yao Lao dirinya tidak akan hanya menonton fragmen peta terakhir ini pergi, dan semuanya benar-benar seperti apa yang Xiao Yan pikirkan, karena mereka tidak dapat memperolehnya melalui cara cepat maka mereka hanya dapat menggunakan beberapa cara lain. Terlebih lagi ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melakukan hal ini yakni membegal. Sementara itu sosok pria kurus berjubah hitam pun tertawa dengan suara rendah. Setelah itu matanya kembali ke lelaki tua Bao San di tengah aula.
lalu dirinya melambaikan tangannya dan seekor kelinci putih salju kecil muncul di dalamnya, lalu aroma pil yang sangat padat memenuhi ruangan itu saat pil muncul, dan tidak lama sebuah cahaya pun muncul dari tangan pria tersebut dan melilit kelinci. Setelah itu kelinci pun ditembakkan ke arah Baosan dengan kecepatan seperti kilat. Baosan pun memberi isyarat dengan tangannya dan menerima gugusan cahaya. Setelah itu dirinya pun dengan hati-hati memeriksa kelinci seputih salju tersebut, dan setelah agak lama barulah kemudian dirinya menganggukkan kepalanya. Dirinya berkata, transaksi ini telah selesai, dan dirinya segera menjentikkan fragmen peta tersebut ke arah pria berjubah hitam. Si pria pun segera menangkap fragmen peta tersebut dengan senyum senang di wajahnya. Sementara itu Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya saat peta kuno itu mendarat di tangan lelaki tua berjubah hitam. Lalu rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat karena dirinya perlu mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame bagaimanapun caranya. Sementara itu pelelangan pun terus berlanjut dengan Baosan yang tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata, item terakhir dari pameran perdagangan spasial mereka bukanlah objek, akan tetapi beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan segera menyebar melalui dataran tengah, namun informasi yang mereka miliki di sini seharusnya berasal dari tangan pertama. Mata Baosan pun mengamati aula sebelum akhirnya berkata, sebaiknya semua orang dan para bocil epik abadi tetap tenang, karena mereka tidak akan meminta hadiah untuk informasi ini. Semua orang pun mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata dari Baosan. Semua orang di ruangan pun menatapnya dengan ragu dan bertanya-tanya, informasi macam apa yang bisa dimiliki oleh Baosan. Baosan pun tersenyum saat dirinya merasakan banyak mata yang tidak pasti. Lalu suara lembutnya perlahan bergema melalui aula besar ketika dirinya mulai berbicara. Dirinya menjelaskan jika pohon kuno Bodhisattva yang legendaris yang dikabarkan dapat memungkinkan seseorang untuk menembus yang biasa menjadi orang suci sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun. Kata-kata dari Baosan pun seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba menjadi gempar. Bahkan beberapa ahli tidak dapat mengendalikan keterkejutan di hati mereka saat mereka tiba-tiba berdiri. Hal ini karena pohon kuno Bodhisattva akan masuk 3 besar jika setiap harta alam di seluruh benua Doki diberi peringkat. Sementara itu Yao Lao di samping Xiao Yan menghela nafas panjang, dan Xiao Yan pun menunjukkan ekspresi terkejut. Yao Lao pun bergumam, ini sebenarnya adalah pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan jarinya menggosok cincin penyimpanannya. Tentu karena ada benih bodhisattva di dalamnya dan dikabarkan bahwa benih bodhisattva mampu merasakan pohon purba bodhisattva. Namun mengapa dirinya tidak menemukan apapun pada saat ini? Apa mungkinkah jarak tersebut terlalu jauh? Sementara itu Baosan pun tersenyum ketika mendengar semua orang menghirup udara dingin setelah terguncang oleh berita ini. Dan tidak lama seseorang mulai bertanya kepada Baosan, bolehkah dirinya tahu di mana pohon kuno Bodhisattva ini telah muncul? Baosan pun segera tertawa dan berkata, lokasi di mana pohon purba Bodhisattva muncul sepertinya bukan tempat yang asing, karena itu adalah wilayah Westland kuno yang terletak di perbatasan timur laut dataran tengah. Lalu banyak seruan bergema di sekitar aula besar setelah kata-kata ini diucapkan. Bahkan para ahli yang tiba-tiba duduk tegak sebelumnya mengempis setelah mereka menyadari bahwa itu terletak di wilayah gurun kuno. Sedangkan Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya setelah menyadari bahwa itu sebenarnya terletak di daerah yang berbahaya. Tentu Xiao Yan secara alami telah mendengar tentang daerah Westland kuno ini, karena daerah itu mungkin adalah tempat tertua di benua Doki saat ini. Bahkan tempat itu juga merupakan tanah terlarang bagi semua manusia. Hal ini karena cuaca di dalamnya sangat buruk dan racun menyebar ke udara saat binatang buas berkeliaran. Bahkan binatang buas ini adalah keturunan dari zaman kuno dan beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia binatang ajaib terkecuali naga void kuno. Sehingga dengan kata lain bahkan suku Heaven Demon Phoenix pun akan binasa jika mereka masuk. Setelah itu tidak lama Abah Yao Lao pun perlahan mulai mengungkapkan pikirannya. Dirinya berkata, tidak heran orang tua ini akan merilis informasi semacam ini.
karena dengan kekuatan Sekte Harta Karun Pencerminan dan dua faksi lainnya maka mereka akan bunuh diri jika memasuki wilayah Wasteland kuno ini. Tentu mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk dan mendapatkan beberapa manfaat dari kekacauan yang ada. Lalu tidak lama Bao Shan pun tersanjung sebelum akhirnya lanjut berkata, dirinya telah memberikan informasi kepada semua orang. Oleh karena itu pameran dagang spasial ini telah berhasil diselesaikan dan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Lalu suasana di aula besar itu pun hening sesaat sebelum beberapa orang mulai berdiri dan mereka berjalan keluar dari aula, sedangkan Yao Lao pun dengan lembut berkata, mereka juga harus segera pergi, meskipun pohon purba bodhisattva memang merupakan hal yang misterius. Namun mereka harus pergi untuk melihatnya jika mereka menemukan kesempatan. Namun pertama-tama mereka saat ini harus mendapatkan peta kuno tersebut. Yao Lao pun sedikit memutar kepalanya ke arah pria kurus yang berjubah hitam, dan saat ini pria tersebut telah berbalik dan pergi, lalu senyum dingin pun meluncur di wajah Yao Lao saat dirinya melirik ke arah punggungnya, dan setelah itu Yao Lao pun bangkit dan mengajak mereka untuk segera pergi. Lalu setelah keluar dari pameran dagang Yao Lao pun dengan cepat terbang ke arah barat laut dan akhirnya mereka pun meluncur melewati gurun dan berhenti di sebuah gunung yang curam. Saat ini Abah Yao Lao melihat ke kejauhan dan berkata, ini adalah tempat yang seharusnya mereka lewati, karena mengingat ketiga karakter iblis tua itu maka mereka tidak akan dapat mengambil jalan memutar bahkan jika mereka memiliki harta yang besar. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya, apa latar belakang dari orang-orang itu? Abah Yao Lao pun segera menjelaskan bahwa mereka adalah sekte jahat dan aneh yang disebut dengan sekte hujan awan. Lalu sekte ini memelihara kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang, dan yang disebut kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih. Tentu mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Doqi di dalam tubuh mereka diserap melalui metode interkorse unik dari sekte hujan awan. Tentu saja metode Qi semacam ini terlalu sombong, karena para wanita yang Doqi-nya telah diserap biasanya meninggal karena usia tua dalam waktu 10 hari. Kemudian sekte hujan awan ini memiliki lebih dari 1000 murid. Terlebih lagi mereka semua adalah perempuan akan tetapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Wajah Kailin dan dokter peri kecil pun menjadi sedikit dingin setelah mendengar penjelasan Yao Lao. Lalu mereka pun bergumam, ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Yao Lao pun mengangguk dan berkata, mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah pada saat itu. Akan tetapi tidak disangka mereka telah kembali saat itu. Tentu Abah Yao Lao telah bertukar pukulan dengan salah satu dari ketiganya dan melukainya dengan serius. Akan tetapi pada saat itu Yao Lao juga terluka oleh 2 orang lainnya. Oleh karena itu Yao Lao pun tidak bisa mengambil nyawa orang itu. Dan yang mengejutkan adalah bahwa Yao Lao telah menemukan mereka setelah bertahun-tahun. Tentu reputasi jahat ketiga iblis tua di dataran tengah ini diperoleh jauh lebih awal daripada Su He Tianzun yang Xiao Yan temui, dan tetua dari mereka adalah Tian Heze yang telah mencapai puncak perubahan 9 Douzun, lalu yang kedua adalah DJ Ze yang telah mencapai perubahan ke-8, sedangkan yang ketiga adalah Ren Heze yang berada di perubahan ke-6, dan kekuatan gabungan mereka kemungkinan besar mampu melawan elit Ban Sheng. Sebuah kejutan pun melintas di mata Xiao Yan saat dirinya mendengar informasi ini, karena ketiga iblis tua ini memang luar biasa, dan dengan kekuatan seperti ini maka seseorang akan dianggap sebagai yang terbaik bahkan di dataran tengah, sehingga tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat tingkat 8 dengan pil lightning 9 warna, dan bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan yang melintas Yao Lao pun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lalu dirinya melihat ke cakrawala yang jauh dan dengan samar berkata, mereka ada di sini. Hati kelompok Xiao Yan pun bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Yao Lao. Lalu mereka melihat ke depan di mana suara petir dan angin samar-samar hadir, dan beberapa detik kemudian 3 cahaya hitam pun tiba-tiba bergegas dari kejauhan. Lalu dalam sekejap mereka pun muncul 1000 meter jauhnya.
namun mereka tiba-tiba tampak merasakan sesuatu ketika mereka baru saja akan memasuki gunung tempat di mana Yao Lao berada, sehingga mereka pun segera berhenti dan 3 tatapan gelap dingin dan kejam segera melesat. Mereka bertiga pun tercengang ketika melihat Yao Lao dan suara marah segera muncul dengan berkata ini sebenarnya adalah Yao Chen. Yao Lao pun meletakkan tangannya di belakang dan tertawa sebelum akhirnya berbicara. Yao Lao berkata, dirinya sudah lama sekali tidak bertemu dengan 3 hantu tua. Lalu pria tua kurus yang merupakan pemimpin mereka segera memelototi Yao Chen sebelum akhirnya berkata, apakah Yao Chen adalah orang yang menawar melawannya sebelumnya? Yao Lao pun tersenyum setelah melihat Tian Heze pulih dari keterkejutannya. Lalu Yao Lao pun tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu dan segera memerintahkan mereka untuk menyerahkan peta kuno. Tian Heze pun tertawa ketika dirinya mendengar kata-kata dari Yao Lao. Kemudian dirinya berkata, tidak terduga Yao Chen yang terkenal di benua itu melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampok harta dari mereka. Di Heze yang tampak brutal segera ikut berbicara dan berkata, jangan berpikir bahwa mereka bertiga takut kepada Yao Chen karena dirinya telah maju ke kelas Ban Seng. Karena saat itu mereka dapat mengalahkan Yao Chen sampai Yao Chen melarikan diri karena terluka. Oleh karena itu saat ini mereka juga masih kita melakukannya. Yao Lao pun segera berkata, jika begitu permasalahannya mengapa mereka tidak mencobanya? Yao Lao juga akan dapat menyelesaikan dendam mereka pada saat itu. Yao Lao pun menginjakkan kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan ketiganya dengan cara yang seperti hantu. Lalu Doki yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Tentu saja ekspresi kelompok Tian Heze berubah ketika mereka melihat Yao Lao yang menggerakkan kekuatan seperti itu. Meskipun dirinya hanya setengah langkah dari kelas Ban Seng, namun dirinya mengerti seberapa besar perbedaan ini, dan pertempuran yang intens tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Sementara itu Yao Lao pun segera mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api berukuran 10.000 meter tiba-tiba terbentuk. Setelah itu tangan api pun secara eksplosif meluncur ke arah trio Heze. Tentu saja ekspresi setan gelap melintas di mata kelompok Tian Heze ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya, sehingga mereka pun mengeluarkan raungan marah saat Doki di dalam tubuh mereka mulai melonjak. Setelah itu mereka pun berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 meter dan bertabrakan dengan kejam dengan tangan api yang sangat besar. Lalu riak angin yang menakutkan pun melonjak ke segala arah dan gunung-gunung besar di sekitarnya terguncang oleh riak energi itu sampai pecah. Lalu langkah Tian Heze dan kedua saudaranya terhuyung-huyung setelah tabrakan tersebut, dan pada saat yang bersamaan sebuah suara teredam dipancarkan dari tenggorokan Tian Heze. Tentu dirinya telah menderita kerugian kecil dalam kerjasama mereka yang terburu-buru ini, bahkan mereka bertiga tidak dapat memperoleh keuntungan meskipun bergandengan tangan, sehingga ekspresi kelompok Tian Heze pun seketika berubah dan mata mereka berkedip dan tiba-tiba mereka menoleh ke arah kelompok Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata, mereka bertiga bersama dengan orang tua ini, oleh karena itu tangkap mereka hidup-hidup. Ren Heze pun melihat kekejaman ketika dirinya mendengar hal ini, lalu senyum jahat meluncur di wajahnya saat dirinya mengangguk dan berkata, sebaiknya memberinya beberapa menit, lalu kakinya segera menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar, dan dirinya bergegas cara kelompok Xiao Yan yang membuat Yao Lao mengerutkan kening ketika dirinya melihat hal ini. Namun baru saja Yao Lao akan turun tangan tiba-tiba Tian Heze dan Di Heze pun melepaskan Doki di dalam tubuh mereka sampai pada batasnya, dan setelah itu mereka pun melepaskan serangan rumit dari segala arah menuju ke arah Yao Lao. Lalu mata Yao Lao pun menjadi dingin ketika dirinya melihat hal ini dan berteriak, mereka benar-benar mencari kematian. Lalu keinginan membunuh pun melonjak di dalam hati Yao Lao dan ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi, dan setelah itu dirinya bertukar pukulan dengan Tian Heze lagi dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar di langit. Sementara itu Ren Heze pun muncul dari jarak dekat di depan kelompok Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat.
lalu matanya yang panas menatap kelompok Xiao Yan dan melihat sosok yang proporsional dan cantik yakni dokter peri kecil, sehingga dirinya pun segera tertawa dan berkata, tidak disangka dirinya akan bertemu dengan dua wanita cantik sekaligus, dan ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan kali ini. Sebuah pikiran cabul pun segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dirinya melihat kedua wanita cantik tersebut. Sementara itu wajah cantik Tante Kailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur berubah dingin saat mereka merasakan mata cabul dari Ren Heze, lalu Doki pun berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. Sementara itu Ren Heze pun melemparkan sebuah pukulan ke arah Xiao Yan dari kejauhan, sehingga ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya dan itu bergemuruh melintasi langit. Meskipun begitu wajah Xiao Yan tidak memiliki ekspresi dan kakinya tiba-tiba segera menginjak tanah, lalu gunung di depannya tiba-tiba meledak saat lava panas setinggi 100 meter melesat keluar, kemudian lava pun mengalir turun dari langit dan mengadu kelompok api di puncak gunung, dan kedua tangan Xiao Yan pun membentuk banyak segel tangan yang rumit dan tato klan muncul di antara alisnya. Dan dengan kemunculan tato tersebut aura Xiao Yan pun melonjak dari puncak bintang 8 ke puncak perubahan 3 Dozun. Ren Heze pun tertawa terbahak-bahak setelah merasakan aura melonjak dari Xiao Yan, lalu dirinya pun segera berkata, Xiao Yan memang memiliki beberapa keterampilan, namun saat ini dirinya akan merawat kedua wanita cantik ini dengan baik setelah Xiao Yan mati. Wajah Kailin menjadi sangat dingin ketika dirinya mendengar kata-kata cabul dari Ren Heze, lalu sosoknya segera berubah menjadi Seven Color Heaven Swallowing Python sepanjang 10.000 meter, lalu tubuhnya yang besar tersembunyi di awan gelap tampak seperti seekor naga. Ren Heze pun terkejut saat dirinya melihat tubuh Kailin yang berubah menjadi ular, sehingga dirinya segera berkata, apakah tubuh sebenarnya dari kecantikan ini adalah Heaven Swallowing Python? Dan tubuh ini benar-benar membuat dirinya menyukainya. Namun baru-baru saja kata-kata Ren Heze terdengar tiba-tiba petir berwarna-warni pun jatuh dari awan gelap, dan setelah berubah aura Kailin juga melonjak lalu dirinya setara dengan ahli manusia Dozun bintang 8. Namun Ren Heze hanya melambaikan lengan bajunya dalam menghadapi serangan seperti itu, lalu gelombang Doki yang agung pun dengan paksa menaklukkan serangannya. Sementara itu wajah dokter peri kecil juga sedingin es dan segel tangannya berubah, dan rambut hitam panjang yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan, lalu sebuah cahaya Doki yang mengandung racun fatal bergegas menuju ke arah Ren Heze dengan kecepatan seperti kilat ketika dirinya mengeluarkan tubuh racun yang menyedihkan. Ren Heze pun sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat merasakan racun mematikan di dalam pilar, kemudian dirinya berkata, si cantik ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan dan mereka semua benar-benar luar biasa. Lalu tubuh Ren Heze buru-buru mundur saat dirinya menghindari pilar racun mematikan ini, karena tubuh racun yang terlalu kuat akan agak merepotkan jika dirinya menyentuh bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Ren Heze pun tertawa dengan cara yang aneh, namun baru saja dirinya akan menyerang tiba-tiba ekspresinya pun berubah. Karena riak energi menakutkan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba membentang dari kejauhan, dan kejutan pun melintas di mata Ren Heze ketika dirinya merasakan riak energi yang bisa menghancurkan segalanya ini, lalu dirinya pun buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api yang tersisa ini menyebabkan ekspresinya benar-benar berubah drastis. Bahkan dirinya pun segera menyadari bahwa 4 api tersebut adalah api surgawi. Sementara itu Xiao Yan melihat perubahan drastis di wajah Ren Heze akan tetapi ekspresinya tidak berubah. Lalu senyum dingin yang pekat pun terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Dan ini adalah pertama kalinya dirinya menambahkan api pengubah kehidupan setelah menyempurnakan api dingin tulang, dan ini adalah Angry Buddha Lotus Flame 5 warna yang belum pernah digunakan Xiao Yan sebelumnya. Tentu saja ekspresi Ren Heze pun tidak stabil saat dirinya menatap api yang berkobar di tangan Xiao Yan, sehingga gelombang besar naik di dalam hatinya.
namun kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang gelap, kemudian dirinya tiba-tiba melemparkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara tabrakan saat mulai meledak, sehingga garis spasial hitam gelap setinggi puluhan meter seketika muncul, dan retakan spasial itu menjadi ular berbisa hitam yang kejam yang bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, dan saat serangan tersebut beberapa ratus meter jauhnya dari Xiao Yan tiba-tiba beberapa petir berwarna-warni pun jatuh dari langit, lalu mereka dengan kejam menghantam retakan yang menyebar dan menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum dengan cepat meledak terpisah. Saat ini ekspresi di mata Ren Heze pun tenggelam ketika serangannya diblokir, bahkan tubuh Ren Heze pun berkelebat dan dirinya pun menjadi sinar cahaya yang bergegas melesat menuju ke piton penelan surga di langit, lalu sebuah pukulan segera dilemparkan dengan kejam dan ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk saat melesat menuju Kailin, sedangkan ekor Kailin sepanjang 1000 meter tiba-tiba berayun ketika dirinya melihat serangan dari Ren Heze, dan kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak, lalu ekor pun bertabrakan dengan angin yang kuat dan badai yang menakutkan segera menyapu langit. Saat ini Kailin yang telah berubah menjadi piton penelan surga pun dipaksa mundur ribuan meter, dan tidak lama sebuah pilar Douki racun mematikan dengan licik menusuk ke beberapa titik fatal di tubuh Ren Heze yang seketika menoleh. Ren Heze pun mengerutkan kening ketika dirinya merasakan serangan ini, sehingga kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi sesuatu seperti dinding logam, lalu pilar Douki pun bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara dentang yang jelas. Setelah itu Ren Heze pun kembali melihat Xiao Yan yang menekan 5 jenis api yang bersama-sama di kejauhan, lalu wajahnya tanpa sadar berkedut dan sudut matanya berubah. Meskipun dirinya tidak tahu mengapa bocah ini melakukan sesuatu yang sangat gila, namun instingnya mengatakan kepadanya bahwa dirinya akan mati jika dirinya membiarkan bocah ini melanjutkannya, sehingga dirinya pun segera memutar tubuhnya dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dirinya merasakan suara keras angin yang bergegas ke arahnya, dan seketika sayap tulang hijau merah pun menyebar dengan cepat di belakang Xiao Yan dan cahaya perak melintas di bawah kakinya, lalu tubuhnya muncul 1000 meter jauhnya yang menyebabkan Ren Heze seketika meleset. Ren Heze pun merasa panik di hatinya ketika dirinya melihat Xiao Yan menghindarinya dengan santai, dan sebelum dirinya bisa terus mengejar Xiao Yan, 2 serangan yang sangat ganas pun diluncurkan dari belakangnya. Ren Heze pun tidak berani membiarkan keduanya yang telah bergandengan tangan dan menyerangnya secara acak, sehingga dirinya tidak punya pilihan lain selain berbalik, lalu Douki melonjak keluar dari tubuhnya saat dirinya dengan kejam bertabrakan dengan 2 serangan dari belakangnya. Saat ini mereka bertiga pun terlibat dalam pertempuran sengit di langit, dan ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan seperti air banjir menyebar. Saat ini mereka mengguncang langit sampai ruang menjadi terdistorsi, lalu Kailin dan dokter peri kecil mengeluarkan erangan dari mulut mereka ketika mereka bertabrakan dengan Ren Heze, bahkan tubuh mereka saat ini benar-benar dipaksa mundur. Dan setelah itu Ren Heze pun menatap pertarungan di antara kedua saudaranya melawan Yao Lao. Lalu tinju api setinggi 1000 meter jatuh dari langit dan dengan kekejaman menabrak mereka. Meskipun mereka memiliki Douki yang melindungi mereka, namun angin yang menakutkan itu masih menerpa mereka berdua sampai mereka memuntahkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Saat ini hati Ren Heze pun tenggelam ketika dirinya melihat Tian Heze dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur. Kemudian dirinya bergumam bahwa ini buruk, karena kelompok kakak laki-laki tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan karena dirinya tidak bisa menangkap bocah itu maka dirinya akan menangkap kecantikan lain sebagai sandera, karena jika tidak maka mereka akan selesai hari ini. Setelah pikiran ini melintas di hatinya, telapak tangannya pun segera menghancurkan petir berwarna-warni yang sangat besar, dan setelah itu tangannya yang besar tiba-tiba meraih ke arah dokter peri kecil dan ruang di sekitarnya langsung hening. Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika dirinya merasakan ruang memadat di sekelilingnya,
lalu Douqi melonjak dari tubuhnya dan menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar akan tetapi tidak bisa membebaskan diri. Lalu sosok Ren Heze pun melintas dan muncul di depan dokter peri kecil dengan tangannya yang besar terulur ke arahnya. Sementara itu Kailin di langit merasa hatinya tenggelam ketika dirinya melihat orang ini menyerah untuk menargetkan Xiaoyan. Ren Heze pun tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir yang ada. Lalu matanya sangat panas saat dirinya melihat ekspresi di wajah dokter peri kecil dan tangannya hendak meraih bahu dokter peri kecil. Namun saat tangan besar Ren Heze hendak meraih dokter peri kecil, sebuah tawa dingin pun tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Heze pun berubah ketika dirinya mendengar sebuah suara yang berkata, terlalu dini bagi Ren Heze untuk bahagia. Lalu dirinya pun tiba-tiba berbalik dan matanya segera menyusut. Sebuah teratai api 5 warna berukuran baskom yang indah memotong udara dan bergegas ke arahnya. Lalu anggota tubuh Ren Heze mungkin sedingin es akan tetapi dirinya tidak kehilangan akal sehatnya, sehingga segel di tangannya dengan cepat berubah saat Douqi melonjak dari tubuhnya ke segala arah, dan bel besar dengan cepat muncul, kemudian tubuhnya pun dengan cepat bersembunyi di dalamnya ketika dirinya mengeluarkan teknik lonceng bumi tebal. Sementara itu ekor ular besar turun dari langit ketika Ren Heze mengeluarkan skill Do defensifnya. Dan ekor pun dengan cepat melilit dokter peri kecil dan menariknya pergi. Tidak lama sebuah ledakan pun terjadi ketika teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah lonceng. Lalu teratai api kemudian meledak di depan mata terkejut dari Ren Heze, dan seluruh tempat seketika bergetar karena ledakan ini. Bahkan semua gunung dalam radius 10.000 meter memancarkan ledakan saat diledakkan menjadi debu. Dan dalam sekejap pegunungan telah berubah menjadi gurun dengan pasir dan batu yang berterbangan sementara asap merembes ke udara. Walau serangan ini hanya bisa digambarkan sebagai Angry Buddha Lotus Flame 4,5 warna, namun begitu serangan ini benar-benar menakutkan, dan di bawah ledakan yang menakutkan ini bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Heze akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Kemudian debu tebal pun menyebar di langit dan pegunungan di sekitarnya menghilang dalam sekejap mata. Lalu area dalam radius 10.000 meter berubah menjadi tanah datar, bahkan batu besar pun tidak ada. Heaven Swallowing Python yang sangat besar pun bergetar di langit yang jauh dan dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Lalu dengan lambaian lengan bajunya angin liar bertiup dan menekan pasir dan debu yang meresap ke udara di sekitarnya. Dan saat pasir dan debu jatuh, sosok kurus berpakaian hitam muncul di pandangan Kailin dan dokter peri kecil. Tentu saja keduanya menghela nafas lega di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Lalu Xiaoyan pun menyeka keringat di dahinya karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melepaskan Angry Bunda Lotus Flame dari 5 jenis api. Tentu kekuatannya telah melebihi harapan Xiaoyan. Bahkan kelelahannya juga cukup menakutkan, dan dengan kekuatannya saat ini tubuhnya masih terasa kosong setelah melepaskan teratai api ini. Lalu tidak lama Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan matanya menyapu ke tempat di mana Ren Heze berada sebelumnya, dan saat ini tempat itu benar-benar kosong dan tidak ada tanda-tanda siapapun yang hadir. Lalu aura Ren Heze pun telah menghilang dengan sosoknya dan tidak ada yang tersisa. Dan sepertinya dirinya telah menghilang dari dunia ini dan bertemu dengan malaikat maut, dan mampu membunuh seorang elit yang berada di 6 perubahan puncak Douzun hanya dengan 1 serangan. Maka serangan ini adalah kekuatan penggabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Setelah itu Kailin dan dokter peri kecil pun dengan cepat muncul di samping Xiaoyan dan bertanya, bagaimana keadaan Xiaoyan? Xiaoyan pun berkata, dirinya baik-baik saja. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sementara itu Tian Heze dan saudaranya tercengang oleh situasi yang tidak terduga ini. Lalu mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah saat tubuh mereka tanpa sadar merinding, dan mata mereka sangat ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam yang ada di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan penghancuran yang menakutkan. Namun bocah ini yang hanya tampak seperti ahli di bintang 8 puncak Douzun mampu mencapai kekuatan seperti itu. Lalu sudut mulut Tian Heze pun berkedut dan bertanya,
di mana saudara ketiga, kemudian dirinya dengan cepat pulih dan buru-buru menyapu matanya akan tetapi dirinya tidak menemukan bahwa dirinya tidak dapat merasakan aura dari Ren Heze. Suara di Heze yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan pun segera terdengar ketika dirinya berkata, sepertinya dirinya telah dihancurkan oleh bocah ini sampai tidak ada yang tersisa. Kejutan pun melonjak di mata Tian Heze ketika dirinya mendengar hal ini. Karena bahkan jika dirinya menggunakan seluruh kekuatannya, maka masih mustahil untuk menghancurkan Ren Heze sampai dirinya tidak tersisa, dan ketakutan yang mendalam akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Heze saat ini, lalu matanya takut saat mereka melihat Xiao Yan dari kejauhan, karena jika Xiao Yan melemparkan satu lagi benda-benda sialan itu maka dirinya tidak yakin bahwa dirinya bisa selamat dari ledakan yang begitu menakutkan. Sehingga dirinya pun segera memerintahkan Di Heze untuk segera pergi dan Di Heze pun mengangguk ketika mendengar kata-kata dari Tian Heze. Namun tidak lama tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit ketika keduanya berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan ini. Dan dengan segera setelah itu tangan api raksasa yang hidup sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu tangan pun melayang di udara dengan kecepatan seperti kilat saat dirinya meraih Tian Heze dan saudaranya. Tian Heze pun dengan kejam berteriak ketika melihat Yao Lao menyerang lagi. Pada saat yang sama keduanya pun buru-buru berbalik. Lalu Doki yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan dengan kejam bertabrakan dengan telapak api yang sangat besar. Sehingga ledakan pun segera terjadi dengan Tian Heze dan saudaranya yang seperti bola meriam saat mereka terbang tanpa ampun setelah menderita serangan yang begitu berat. Mereka pun dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 meter. Lalu wajah Tian Heze dan saudara laki-lakinya sangat mengerikan saat mereka tinggal di lubang besar, dan jejak darah pada tergantung di sudut mulut mereka. Lalu pakaian mereka telah hancur pada saat ini, dan mata mereka menjadi sangat ganas saat mereka menatap kelompok Yao Lao yang berada di langit. Namun mereka tidak menyerang ke depan dan tubuh mereka bergerak saat mereka mengalami luka serius dan berpisah akan melarikan diri kedua arah yang berbeda. Yao Lao pun seketika membanting kakinya ke bawah setelah melihat keduanya melarikan diri, lalu tubuhnya tampak berteleportasi saat dirinya muncul di depan Di Heze. Kemudian dirinya meraih dengan tangannya yang besar dan ruang itu sendiri disegel di sekitar tubuh Di Heze. Sedangkan telapak tangan Yao Lao pun secepat kilat saat dirinya mulai menabrak dada Di Heze. Dan kekuatan penghancur melonjak ke tubuh Di Heze seperti air banjir dan sesaat kemudian itu menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Setelah itu Yao Lao pun segera mengambil cincin penyimpanan Di Heze setelah membunuhnya. Kemudian dirinya segera melemparkannya ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu matanya acuh tak acuh saat mereka mengikuti arah Tian Heze telah melarikan diri. Yao Lao pun memerintahkan kelompok Xiao Yan untuk memeriksa apakah peta kuno ada di dalamnya. Sementara itu Yao Lao akan mengejar orang tersebut. Sosok Yao Lao pun menghilang saat kata-katanya terdengar dan auranya mengejar Tian Heze dengan kecepatan tinggi. Lalu Xiao Yan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat sosok Yao Lao menghilang. Xiao Yan pun merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya terungkap. Lalu cincin tersebut secara alami milik Ren Heze dan Di Heze yang saat ini sudah mati dan jejak spiritual pada cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiao Yan pun menyapu jejak spiritual dan segera dihapus. Setelah itu kekuatan spiritual Xiao Yan memeriksa cincin tersebut dan alisnya sedikit terkejut. Sedangkan Kailin bertanya setelah melihat alis Xiao Yan mengerut, apakah benda tersebut tidak ada di dalamnya? Xiao Yan pun mengangguk dan berkata, mungkin itu berada di tangan Tian Heze, karena bagaimanapun dirinya adalah kakak laki-laki tertua. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan dirinya segera mengepalkan tangannya dan gulungan emas yang berkedip-kedip tiba-tiba muncul di tangannya. Kailin dan dokter peri kecil seketika terkejut saat mereka melihat gulungan yang agak familiar ini. Xiao Yan pun segera memegang gulungan tersebut dan tanpa sadar tertawa. Tentu Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa ini adalah King Kong Black Body yang telah dilelang di pameran dagang. Dan tidak terduga bahwa Di Heze telah mendapatkannya, dan hal ini benar-benar telah menguntungkan mereka.
baru saja Xiao Yan akan lanjut berbicara, tiba-tiba dirinya merasakan suara angin yang terasa ditransmisikan dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini Yao Lao telah kembali setelah mengejar di Tian Heze yang kabur. Kemudian Yao Lao pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, aksi kali ini benar-benar sangat menyenangkan. Tentu Abah Yao Lao tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dirinya muncul, karena ketiga hantu iblis ini benar-benar menjadi musuhnya sejak lama. Dan saat ini dirinya telah menyingkirkan noda di dalam hatinya dengan bisa menghabisi mereka semua. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya kepada gurunya, saya tahu apa yang dipikirkan oleh guru. Kemudian Yao Lao pun segera tersenyum dan mengulurkan tangannya sebelum akhirnya sebuah fragmen peta kuno muncul di dalamnya, dan itu jelas terlihat seperti fragmen peta yang terakhir. Xiao Yan pun menghela nafas lega saat dirinya melihat pecahan peta kuno ini, lalu tangannya pun gemetar saat dirinya mengambil fragmen peta kuno ini. Tentu dirinya juga telah mencari semua fragmen peta selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya, sehingga sebuah kegembiraan ekstrim pun melonjak ke mata Xiao Yan saat dirinya melihat fragmen peta kuno ini di tangannya. Xiao Yan pun bergumam, akhirnya Purifying Demonic Lotus Flame akan menjadi milik Xiao Yan. Yao Lao pun tersenyum saat melihat ekspresi gembira dari Xiao Yan. Tentu dirinya secara alami mengerti betapa banyak upaya yang dilakukan oleh Xiao Yan untuk mencari fragmen peta tersebut. Kemudian mata Yao Lao pun segera menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya dirinya mulai berbicara. Dirinya mengajak mereka untuk segera pergi dan berkata, aktivitas yang telah mereka buat sudah terlalu banyak, dan ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kelompok Yao Lao tidak takut kepada mereka, akan tetapi pada akhirnya kelompok Yao Lao akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu, dan jika orang lain mengetahui bahwa kelompok Yao Lao memiliki peta kuno yang lengkap maka itu akan menjadi permasalahan. Kemudian Xiao Yan pun mengangguk ketika mendengar hal ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di hatinya. Tentu dirinya sadar bahwa masalah yang tidak perlu tidak akan mereka hadapi jika berita ini menyebar, dan Yao Lao pun tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara. Lalu dengan lambaian tangannya dirinya pun bergegas ke kejauhan dan dalam beberapa kilatan dirinya telah menghilang melintasi cakrawala. Xiao Yan dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti Yao Lao di belakangnya, dan tidak lama setelah kelompok Yao Lao pergi, akhirnya ada lebih dari belasan sosok bergegas dari kejauhan, dan setelah itu mereka pun tetap di udara dan mata mereka tercengang ketika melihat pegunungan yang telah berubah menjadi tanah datar. Lalu salah seorang dari mereka segera berkata, sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan, dan dirinya ingin tahu siapakah yang bertukar pukulan di tempat ini, karena mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini sampai tidak ada yang tersisa. Kemudian salah satu dari mereka segera berkata, itu adalah salah satu dari 3 hantu tua iblis He yang bernama Di Heze, dan hantu tua ini memiliki kekuatan puncak Dozun. Lalu siapa yang bisa membunuhnya? Karena 3 hantu iblis He biasanya sangat dekat dan saat ini hanya Di Heze yang telah meninggal, dan sepertinya kondisi 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Sepertinya ketiga orang ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat dan pantas menerima nasib ini. Akan tetapi hal yang membuat mereka bertanya-tanya adalah, ahli dari manakah yang memiliki keterampilan seperti itu? Bahkan atas hal ini salah satu warung Budayanti yang masih dibangun juga menjadi hancur lebur. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan pun sudah menghilang di kejauhan, sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat dari Di Heze, dan setelah agak cukup lama mereka pun mendarat di atas puncak gunung. Lalu Yao Lao segera berkata, sudah tidak ada yang bisa mengejar mereka di sini, bahkan Abah Yao Lao juga telah menghilangkan aura mereka sepanjang jalan, bahkan seorang elit Doseng juga akan kesulitan mengejar mereka. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar perkataan dari Yao Lao. Lalu setelah itu Yao Lao pun segera berkata, sebaiknya Xiao Yan mencoba peta kuno itu. Tentu Yao Lao juga sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang akan terjadi ketika semua fragmen telah dikumpulkan.
Yao Lao pun melambaikan tangannya dan ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan dengan penyegelan ruang ini maka mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao, lalu jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan beberapa fragmen peta kuno terbang keluar, kemudian mereka pun tetap ditangguhkan di hadapan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun perlahan menggosok dua tangannya sebelum akhirnya dengan hati-hati mulai menyatukan pecahan peta sesuai dengan garisnya, dan seiring berjalannya waktu peta kuno yang lengkap secara bertahap muncul di depan kelompok Xiao Yan, lalu Xiao Yan pun menghela nafas lega di dalam hatinya setelah fragmen peta terakhir direformasi, kemudian matanya yang panas mempelajari peta kuno sebelum dirinya menjadi sedikit terkejut, karena peta kuno yang lengkap ini mengungkapkan beberapa tanah akan tetapi garis-garis di atasnya cukup biasa, dan tidak ada target atau rute yang pasti dan sepintas itu seperti gambar yang diambil secara acak, sehingga wajah Xiao Yan pun terkejut saat dirinya melihat garis yang ada di peta, bahkan hatinya perlahan tenggelam dan bertanya-tanya, mungkinkah peta kuno yang telah dirinya cari selama bertahun-tahun ini tidak berisi informasi? Sementara itu Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dirinya mulai menyuarakan pikirannya. Dirinya berkata, Xiao Yan jangan cemas, karena peta kuno ini sudah sangat tua dan tidak mungkin itu digunakan untuk membodohi seseorang dengan sengaja, dan hal ini pasti adalah sebuah misteri. Xiao Yan pun menghela nafas panjang setelah mendengar perkataan Yao Lao. Dan setelah itu Yao Lao pun berpikir sejenak sebelum akhirnya memberikan saran agar Xiao Yan mencoba untuk meneteskan setetes darah di atasnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, namun dirinya mengangguk dan menggoreskan jari tengahnya dan setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan merembes ke dalamnya. Namun tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak dan hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao pun dengan lembut menghela nafas ketika dirinya melihat tidak ada yang terjadi, namun tidak lama Xiao Yan pun terkejut saat dirinya terus memeriksa peta kuno tersebut, lalu Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya, sehingga keheningan menguasai beberapa dari mereka yang menyebabkan atmosfer terisi dengan tekanan yang menjadi berat, dan keheningan ini pun berlangsung lama sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas. Dirinya melirik peta kuno tersebut di depannya dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan pun segera berkata, karena itu tidak berguna maka apa gunanya menyimpan benda ini? Dan baru saja perkataan Xiao Yan terdengar tiba-tiba sekelompok api surgawi pun muncul di telapak tangan Xiao Yan. Lalu nyala api ini segera menyerbu ke arah peta kuno, dan tindakan tiba-tiba ini membuat Xiao Yan mengejutkan Yao Lao. Lalu baru saja Yao Lao akan menghentikan Xiao Yan tiba-tiba nyatanya menyusut. Yao Lao pun bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Xiao Yan dan yang lainnya pun mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api ketika mereka mendengar suara Yao Lao. Lalu mata Yao Lao pun terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Kemudian dirinya tiba-tiba memerintahkan Xiao Yan dengan suara yang dalam agar meningkatkan kekuatan nyala api. Xiao Yan pun terkejut ketika dirinya mendengar perintah Yao Lao, akan tetapi Xiao Yan buru-buru mendesak api surgawinya, sehingga nyala api pun menyala dengan ganas dan temperaturnya yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi. Lalu saat intensitas nyala api meningkat garis-garis pada peta perlahan menjadi lebih terang, bahkan itu muncul seolah-olah mereka berniat untuk membebaskan diri dari peta, sehingga sebuah kegembiraan pun terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat hal ini, sedangkan Xiao Yan pun terus memperkuat nyala api tanpa desakan apapun dan api surgawi di tubuhnya dipaksa sampai pada batasnya. Tentu hal yang terpenting dalam api surgawi ialah, sebenarnya api surgawi milik Xiao Yan telah berhasil diproduksi massal di warung Budayanti, dan yang paling penting ialah semua orang bisa membelinya jika sudah tidak punya bon lagi.